waktunya, di tempatnya, yang apa? dibahas. Masya Allah, Allah berikan hujan yang rintik-rintik. Tapi nggak apa-apa, Masya samping Allah. aja. Hujan yang sejuk yang membuat orang ini bisa tertidur, pasukan itu nyaman karena besoknya akan perang. Dalam Al-Quran dengan mengatakan id yughashikumun nu'as amanatan minhu. Amanatan minhu artinya apa? Allah berikan orang pada ngantuk tertidur semuanya. Karena apa? Bahkan diberikan keamanan, kenyamanan, padahal besok akan perang. Bayangkan punten kalau saya tanya sama bapak-bapak, khususnya di sini juga bunda semuanya, kalau besok terjadi perang, kira-kira malam ini tidur nggak? Gundah gulana. Bagaimana akan tidur besok akan perang? Hidup antar mati. Tapi bisa dibayangkan orang mukminin pada waktu itu saat mau perang Badar, Masya Allah, idh yughashikumun nu'as amanatan minhu. Allah berikan apa? Rasa ngantuk yang luar biasa, tapi diberikan keamanan, tenang hatinya. Itu bagi orang beriman. Besoknya terjadi perang, semangat, sehat, itu luar biasa. Tapi bagi orang kafir, begitu malam tanggal 17 ini, apa yang terjadi? Hujan deras sampai becek, mereka nggak bisa tidur, maka pagi hari matanya merah semuanya karena kurang tidur. Allah sudah berikan punten, Allah sudah berikan bagaimana kenyataan orang yang beriman selalu diberikan ketenangan hatinya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, di malam 17 Ramadan ini ada disebut nuzulul Quran. Maka ada beberapa ulama menyatakan nuzulul Quran itu yang mulainya di 17 ini. Malam 17 kenapa? Ingat, nuzulul Quran, turunnya Quran ini dalam dua tahapan. Pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Itu pertama. Lalu yang kedua, dari Sama'ud Dunya turun ke bumi dengan punten tadarrujan atau munajjaman, artinya bertahap, per ayat, per surat, begitu. Jadi makanya Ummu Aiman pernah kebingungan. Apa kata Ummu Aiman? Ummu Aiman bertanya, saya bingung. Kenapa Ummu Aiman bingung? Katanya Lailatul Qadar, Lailah itu satu malam, berarti Lailatul Qadar itu satu malam, turunnya Al-Quran satu malam. Yang kami tahu Quran itu turun selama Rasulullah hidup di dunia menjadi Nabi dan Rasul, diperkirakan 23 tahun. Dan Quran itu mendatangi Rasulullah per surat, per ayat, terus datang selama berapa tahun? Sekitar 22 atau 23 tahun. Punten, tapi di sini dikatakan satu malam. Itu kata siapa? Ummu Aiman. Bisa dipahami ibu bapak? Kan Lailatul Qadar itu artinya satu malam. Lailah itu satu malam. Qadar satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Satu malam turunnya Quran. Lalu kata Ummu Aiman, yang saya tahu Quran itu turun bukan satu malam, tapi selama 23 tahun. Dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq itu satu malam. Turun lagi dengan mengatakan ya ayyuhal muddatsir, ya ataupun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, itu satu malam. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fathir, itu satu malam. Setelah itu suratul Fatihah, itu satu malam. Terus lagi kalimatnya yang mawadda'aka rabbuka wa ma qala, itu satu malam. Berarti belum lagi surat yang lain. Surat yang lain. Jadi selama 23 tahun Al-Quran itu mendampingi siapa? Rasulullah. Kenapa satu malam? Maka Ibnu Abbas menjawab dengan mengatakan nuzul Quran ini dua kali. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kemana? Ke Sama'ud Dunya, itu satu malam turunnya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas turun, blek gitu. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke bawah itu. Terima kasih. Dari Lauhil Terima kasih. Ya. Dari Lauhil Mahfuz ini ya, dari Lauhil Mahfuz turunnya ke Sama'ud Dunya itu satu malam. Satu malam, dan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itulah yang dikatakan Lailatul Qadar. Jadi para ulama mengatakan turunnya yang disebut dengan turun Al-Quran
Satu malam itu adalah turunnya yang mana dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya, itu adalah satu malam. Langsung turun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan dari situlah turun ke bumi munajjaman. Artinya apa? Bertahap. Sesuai mendampingi Rasulullah saat kejadiannya. Untuk apa? Linuthabbitu bihi fu'ada, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menenangkan hatimu ya Rasulullah dalam perjuangan. Ketika ada satu peristiwa, turun ayat, satu peristiwa, turun ayat, satu peristiwa, turun ayat, mendampingi Rasulullah dalam perjuangannya. Itulah kenyataan yang ada. Jadi ketika mengatakan, ada yang bertanya, masa sih tanggal 17 sudah peringatan nuzulul Quran, sudah Lailatul Qadar? Memang banyak dalil yang menyatakan demikian, yang dikatakan yaumal taqal jam'an ataupun yaumul furqan. Jadi kalau dikatakan malam 17 seperti ini nih, dua peristiwa besar. Satu, besoknya perang Badar. Yang kedua, malam inilah seperti inilah di Ramadan turunnya dari Lauhil Mahfuz Quran ini kemana? Sama'ud Dunya. Masya Allah. Ini dua peristiwa di tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin menikmati di bulan Ramadan ini, khususnya dengan Quran. Kenapa? Punten, kita sampaikan baik-baik dan pelan-pelan agar lebih menghayati tentang Ramadan ini. Ramadan itu khasnya itu dua, saum dan Quran, itu khasnya. Ramadan itu khasnya dua, qiraatul Quran dan saum, atau saum dan qiraatul Quran, itulah khasnya. Tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan saum, tidak bisa dipisahkan antara saum dan Al-Quran. Inilah khasnya Ramadan. Dua sejoli yang mustahil untuk dipisahkan. Jika ada ibu bapak sedikit bertanya, bukannya khasnya Ramadan itu saum dan taraweh misalnya? Ya, yang dibaca taraweh itu apa sebenarnya? Al-Quran. Sebenarnya adanya sholat taraweh untuk menggaungkan Al-Quran di setiap masjid, untuk mengagungkan Al-Quran di setiap masjid. Itulah adanya taraweh. Masya Allah. Adanya taraweh ini ada demi menggaungkannya, menyebarkannya Al-Quran di bumi ini. Setiap masjid sekarang baca Quran, di tarawih, Masya Allah. Dan punten, sebenarnya yang namanya tarawih ini, yang dipermasalahkan itu bukan masalah jadi masalah ribut, bukan. Iya, yang harus jadi patokannya, yang harus jadi hadapnya, tujuannya itu adalah bukan rakaatnya saja. Rakaat itu bungkusnya, tapi dalamnya itu adalah bacaan Qur'annya. Contoh, punten, kebetulan kami cukup lama tinggal di Mamlakah Saudi Arabia. Setiap masjid yang ditargetkan adalah bacaan Quran. Adapun rakaatnya silahkan pilih mau yang 11 apa 23. Tapi targetnya ketemu apa? 1 juz misalnya. Di masjid sana berapa juz? Jadi kalau di sana tidak bertanya di sana berapa rakaat, di masjid sana berapa rakaat, di masjid sana berapa rakaat. Itu jarang kami temukan pertanyaan. Yang ditanyakan di sana berapa juz? Di sana berapa juz? Di sana berapa juz? Di sana berapa juz? Oh, di sana setengah juz. Oke, di sana berapa? Setengah juz. Di sana berapa? 1 juz. Datang ke sana rakaat nggak masalah. Lihat kalau penumpangnya kuat-kuat, gagah-gagah, makmumnya kasih 11 rakaat. Kenapa dibikin 11 rakaat? Karena kalau 11 rakaat 11 rakaat dibikin 1 juz, berarti berdirinya lama kira-kira. Lama, maka dibikin 11 rakaat. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh jamaahnya bikin 23. Kenapa? Biar banyak gerak. Disimak kebalik. Iya. Nah, itu kenapa yang ditargetkan di sini bukan juz, tapi yang ditargetkan adalah rakaat. Nggak ada masalah sebenarnya. Hanya ini untuk dilihat. Jadi kadang-kadang kita ribut dong. Nggak ada dari sananya 11 mah. Mendingan 23, 11, 23. Ribut di situnya. Padahal yang paling kerennya itu adalah berapa lembar di sana. Oh, kalau di Masjid Al-Ihsan misalnya 3 lembar setiap taraweh. Masya Allah. Iya. Oh, kalau di masjid sana 5 lembar. Silahkan. Ada kejar terus akhirnya punten gaungkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Jadi yang dipermasalahkannya itu saat-saat di sana punten beberapa alim ulama
dengan menyatakan targetnya adalah berapa lembar, berapa juz. Sampai hari ini kan ada di Indonesia yang semalam 10 juz, ada kan? Insya Allah kalau di sini ada, hilang jamaahnya. Subhanallah, nggak tahu kemana jamaahnya pergi. Minimal ujung-ujungnya saja imamnya sudah berdiri, waladhdallin masih duduk, amin, duduk aja. Begitu imam Allahu Akbar cepat berdiri, Allahu Akbar, ruku, subhanallah. Itu kami kecil begitu tuh, ini lagi di pesantren, duduk aja seperti kalau imam sudah mau ruku baru ikut ruku, subhanallah. Punten, itu dia. Kenapa? Jawabannya itu kenapa? Jawabannya adalah karena kita belum greget roh dengan Quran. Coba punten, kita renungkan ya. Selama 16 hari ini ke 17 hari kita sholat tarawih. 17 hari loh kita sholat tarawih. Ayahanda bunda, ada nggak ketika di belakang imam suara yang nikmat, merdu, nyaman? Ada nggak di antara ibu bapak pun dan nggak usah angkat tangan dan nggak usah lagi istilahnya apa ngaku-ngakuan, diam saja dalam hati? Iya. Ada nggak di antara ibu bapak ketika mendengarkan ayat Al-Quran lagi sholat berlinang air matanya? Itu dia, ada nggak? Simpan aja diri sendiri. Kalau ada bilang saya kayaknya masya Allah. Iya. Nanti kalau angkat tangan ditakutkan apa? Takut teriak. Iya. Diam aja, memang nggak ada makanya diam semua. memang diam semua. Abi Baki memang di sini nggak pernah sih tetesan air mata keluar lagi bacaan Al-Quran. Ya sudah, ambil yang kedua. Ada nggak ketika dibacakan ayat Al-Quran ketika imamnya melantunkan kata atau suara yang indah, makharij huruf yang pas, nikmat, itu ada nggak hati yang bergejolak? Gitu apa? Bergetar hatinya ketika mendengarkan imam itu. Kenapa? Karena ciri orang yang beriman ini ditegaskan, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati itu bergetar. Ada nggak di antara kita ketika imam baca Quran gemetar hati itu? Ada gemetar. Kita dibilang apa? Kayaknya juga nggak ada nomor 2. Nomor 3. Nih, insya Allah nomor 3 ada. Nomor 3. Ada nggak di antara kita ketika imam baca Quran atau imam ketika membacakan ayat-ayat Allah, dalam hati kita, ya Allah ini imam suaranya bagus, nikmat didengar. Ya Allah mudah-mudahan imam panjangin lagi bacaannya. Panjangin lagi bacaannya. Ada nggak gitu? Saking enaknya berharap agar imam memanjangkan bacaannya. Apakah ada di antara ibu bapak yang pernah dalam hati mengatakan, alangkah indahnya suara ini, mudah-mudahan imam ini bacakan lagi ayatnya tambah setengah lembar, mengapa-apa imam, ayo imam, enak nih, enak. Ada yang begitu? Juga jarang. Paling ada ya, ini imam mentang-mentang bagus suaranya panjang-panjangin lagi, kapok saya, astagfirullahaladzim. Sampai ada di komplek kami nih ya, dia bilang datang wajahnya agak manyun. Jadi di masjid kami udah selesai. Ya sama lah di masjid sini jam 8 selesai, 8.10 menit, jam 8 menit selesai gitu ya. Sama rata-rata, hampir seperti itu. Tiba-tiba ada yang datang dari komplek agak manyun. Kenapa? Subhanallah, jam 9 kurang seperempat baru datang. Saya tanya dari mana? Taraweh. Kenapa taraweh? Hebat sekali sampai jam 9. Oh ketipu saya, kenapa? 11 rakaat lama banget katanya. Ketipu dia bilang di sana. Ketipu saya katanya. Kenapa 11 rakaat ternyata lama banget katanya. Astagfirullahaladzim. Dia bilangnya tertipu. Tertipu katanya 11 rakaat tapi lama banget. Astagfirullah. Itu kadang-kadang dalam 11 rakaat itu identik dengan cepat gitu ya. 2-3 identik dengan lama. Coba sebenarnya mudah-mudahan satu waktu ibu bapak, mudah-mudahan ibu bapak bisa merasakan Ramadan di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Dan tolong cek begitu Ramadan di Mekah nanti sekali-kali, tapi sayang ya kalau di Ramadan, pas Ramadan di Mekah tidak sholat di Masjidil Haram gitu ya. Tapi tanyalah sama yang tinggal di sana, iya. Selesainya Masjidil Haram yang 23 itu dengan masjid-masjid yang di sekeliling jauhnya gitu ya. Itu selesainya rata-rata masjid-masjid itu 11 rakaat. Tapi ketika ditanya, selesainya sama nggak Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain yang 11 rakaat? Jawabannya sama, nggak jauh beda, 5 menit, 7 menit, paling banter 10 menit perbedaannya. Kenapa? Karena targetnya apa? Juz. 1 juz targetnya. Subhanallah. Inilah
Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Allah ingin digambarkan dengan mengatakan, ternyata ya Rabb, tanda orang yang beriman ini dengan mengatakan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bukankah kita ini sesuai dengan tema? Iya, kita ini membangun generasi kita yang berakhlak apa tadi? Berakhlak nurani. Kalau nurani itu yang Qur'ani. Simak kalimat ini baik-baik. Punten. Ya, ternyata hati ini akan bersih, dan yang membersihkan hati ini adalah Al-Quran. Yakin? Yakin. Karena Quran ini syifa juga, hudal lil muttaqin. Ada lagi yang mengatakan tadi ayatnya dengan suara yang sangat indah, qari kita sudah membacakannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi. Ini hudal lin-nasi. Kalau dalam Al-Baqarah di awal hudal lil muttaqin. Nanti ujung kita akan lihat ya. Namun yang ingin saya sampaikan pertama dulu agar tersusun rapi ya untuk dipahaminya. Ternyata ada seseorang yang datang kepada seorang ulama yang luar biasa. Dia begini bertanya, "Syekh, saya ini cuman bisa baca Quran. Karena usia saya kayaknya kalau untuk ngapalin Quran sudah mulai mentok." Iya. Kenapa? Usia saya sudah 50 tahun baca Quran, hari ini hafal, sore udah lupa. Begitulah kenyataannya. Lalu bagaimana? Nah, kalau saya baca Quran saja ada faedahnya? Bertanya. Apa Syekh ini jawab? Kata-kata indah. Kalau kamu ingin bertanya apa faedah baca Quran dalam kehidupan ini, saya akan jawab setelah kamu bisa menjalankan apa yang aku inginkan. Apa yang Syekh inginkan? Tolong bawakan ember ke tempat saya ini. Laki-laki ini bawa ember ke tempat. Iya. Kamu tahu di sana ada sungai? Iya, Syekh. Kira-kira berapa langkah dari sini ke sungai itu? Kira-kira mungkin 100 atau 150 langkah. Iya. Kamu di situ ada sungai, di sini ada embernya. Tolong kamu penuhi ember ini, karena ember ini besar, nggak mungkin dibawa embernya tetap di sini. Angkutlah air dari sana ke sini sampai ember ini penuh. Siap Syekh, saya akan angkut ember atau angkut airnya sampai ember ini penuh. Lihat kata Syekh. Tapi ingat, cara mengangkut airnya jangan pakai gayung atau jangan pakai ember kecil. Pakai apa? Itu di gudang ada yang namanya serokan. Tahu serokan? Apa serokan itu? Kalau bahasa saya mas sayur. Apa? Buat ikan ya? Jaring. Apa? Hah? Gayung. Gayung mah buat mandi ya? Apa tuh? Yang buat ikan apa namanya? Tapi diginiin tuh, set gitu tuh. Jala ya? Jala itu namanya. Ada yang tahu nggak sih di sini? Ini bukan nelayan sih di sini. Katanya nenek moyangku seorang pelaut katanya. Itu biasa kan kalau mau ngambil ikan digini diangkat, gitu kan? Iya, serokan atau namanya jaring atau jalak mungkin ya, gitu ya. Iya. Kalau yang begini apa? Perlu begituin. Itu jala gitu ya. Nah, yang itu bukan yang jala ini, tapi yang begini. Ambil, gitu ya. Kayak gitu diambil. Ntar kalau kesini saya bawa deh insyaallah. Saya juga bingung apa namanya gitu ya. Tapi begini kan kalau nyerok air gitu kan, nyerok ikan gitu ya. Nah, kamu pindahin air ini dengan serokan ini, atau dengan yang namanya ya enaknya bilang apa? Serokan aja ya. Ambil dengan serokan ini. Iya. Baik katanya. Tapi Syekh, di mana serokannya? Serokannya di gudang. Yang namanya kalau barang sudah di gudang bersih apa kotor kan? Kotor, berdebu, diambil. Yang ini serokannya Syekh, iya. Syekh, ini kan serokannya bolong-bolong, bagaimana mengambil air? Syekhnya bilang coba dulu sana. Akhirnya pergi ke sungai, coba diginikan, airnya jatuh. Tarik lagi, airnya jatuh. Tarik lagi, airnya jatuh. Sudah berulang-ulang jatuh lagi, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Akhirnya datang setelah beberapa jam, Syekh. Nggak bisa, kenapa? Karena air nggak bisa nyangkut. Syekhnya bilang, kenapa? Itu nggak bisa nyangkut tuh, lihat tuh.
Memang gak bisa nyangkut, tapi kamu lihat faedahnya. Apa? Serokannya jadi bagaimana sekarang? Jadi bersih. Kenapa bersih? Iya, karena air terus digini-gini jadi bersih. Itulah hati kita kalau dicelupin ke Al-Quran tiap hari dibaca, bersih hati kita. Itulah pembawa akhlak yang sesungguhnya. Akhlak seorang mukmin kalau dia terbiasa dengan Quran, bergaul dengan Quran, membaca Quran, menghafal Quran, mencoba memahami Quran, menjalankan isi Al-Quran, itulah akhlak generasi yang paling baik. Pernah mendengar Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Pertanyaan besar, kenapa ya Rasulullah sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanmu? Rasulullah pastinya mengatakan demikian, kenyataan yang mutlak, kenyataan yang benar. Kenapa? Karena generasi itu adalah generasi yang paling dekat dengan Quran, generasi yang paling Qurani, generasi yang paling mencintai Al-Quran. Itulah di generasi zaman Rasulullah. Maka punten, orang-orang yang tidak senang terhadap syariat Islam, mereka ketakutan dengan munculnya tahfidz Quran. Kenapa? Karena mereka tahu dengan dekatnya dengan Quran berbagai macam kemajuan akan didapatkan. Maka dia kampungan. Kenapa? Ini ada rumah tahfidz, ini rumah tahfidz, ini majelis tahfidz, repot. Kenapa? Mereka orang-orang yang ingin menghancurkan syariat Islam, tidak menyuruh ibu bapak murtad, tidak. Tidak diperintahkan untuk meninggalkan masjid, tidak. Tidak dilarang untuk sholat, tidak. Biarkan sholat, biarkan. Tapi apa? Bagaimana caranya mereka tidak hafal dengan Quran? Satu itu. Tidak mencintai Quran. Satu itu. Yang kedua, bagaimana caranya jauh dari Rasulullah SAW. Itu dua. Kalau manusia sudah jauh daripada Quran, jauh daripada Rasulullah, biarkan KTP-nya Islam, tapi ruhnya tidak ada keislaman di dalam jiwanya. Itu yang paling mengkhawatirkan. Jadi mereka biarkan Islam, biarin. Tapi apa? Bagaimana caranya tidak tahu terhadap Al-Quran, tidak baca Quran. Terbukti kan? Apa yang terjadi? Terbukti, punten ya, bukan untuk apa-apa. Kami setiap tahun alhamdulillah melaksanakan ibadah haji. Ya pas lagi COVID saja tidak melaksanakan ibadah haji 2 tahun ini. Selalu ada pembinaan pembimbing untuk membaca Al-Quran. Subhanallah, iya. Tidak hanya di ONH biasa, tidak hanya di ONH plus. Rata-rata begitu ditanya kepada setiap pembimbing, jamaah haji yang berangkat belum tentu bisa baca Quran. Iya, apalagi mahir, apalagi pandai, tidak. Bahkan banyak yang tidak tahu baca Quran, yang tahu cuma huruf saja. Ini fa, ini ta, ini jim, ini kha, tapi cara merangkainya pun tidak tahu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka berbagai macam sekarang ini, bagaimana untuk menghidupkan cinta Quran ini ada di setiap tempat. Kenapa? Untuk menggaungkan daripada akhlak Qurani, akhlak yang bernuranikan baik, berawal daripada apa? Quran. Kalau sudah Quran yang dibaca, itulah yang paling indah. Punten, Rasulullah SAW itu seperti Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Jadi Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah itu akhlaknya Quran. Akhlaknya Quran. Ini benar-benar dikatakan Rasulullah itu akhlaknya Quran. Cara jalan Quran, cara bicara Quran. Kenapa? Apapun yang diperintahkan dalam Al-Quran kerjakan, apapun yang dilarang dalam Al-Quran jauhi. Jadi yang pertama dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk kita terhadap Quran ini, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada berapa kewajiban? 5 kewajiban. Pertama membaca, yang keduanya apa? Menghafal, yang ketiganya memahami, yang keempatnya menjalankan dari pemahaman itu, yang kelima mengajarkannya. Itulah kepada Al-Quran yang harus kita pegang. Itu baru dikatakan ahlul Quran. Kalau dikatakan siapa itu ahlul Quran? Ahlul Quran itu adalah yang membaca, yang berusaha menghafal, yang berusaha melalui memahami, yang berusaha menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, dan yang kelimanya berusaha untuk mengamalkan ataupun untuk mengajarkan. Ibu bapak mungkin bertanya,
Abi Maki, saya kalau membaca oke, tapi untuk menghafal tidak bisa. Bisa nggak saya dapat pahala menghafal? Bisa. Cari santri-santri yang punten kekurangan biaya untuk menghafal Quran. Masya Allah. Cari guru-guru punten yang punya murid-murid yang di sana rumah tahfidz tanya, di sana ada nggak rumah tahfidz yang bisa membiayai orang untuk apa? Untuk tahfidz Quran. Maksudnya ada nggak orang yang ingin belajar untuk tahfidz Quran tapi nggak ada biaya? Ada. Saya jadi orang tua asuhnya. Masya Allah. Berapa per tahunnya? Sekian. Saya biayai 2 orang. Masya Allah. Ibu bapak tidak hafal Quran, tapi anak itu menghafal Quran, pahalanya mengalir sama ibu dan bapak. Ya Allah. Saya sudah tidak bisa menghafal Quran, bukan berarti tidak bisa menghafal Quran lantas tidak bisa meraih pahala hafalan Quran. Bisa. Sekarang banyak rumah tahfidz di Cinere, mungkin ada para ulama, para kiai, para asy, tanya kepada imam-imam kita. Tanya guru-guru di Masjid Al-Ihsan ini dengan mengatakan, tolong dong rekomendasikan di mana rumah-rumah tahfidz yang ada. Kami ingin mencari orang yang ingin belajar baca Quran. Saya akan biayai 1 orang saja, setiap tahun berapa? Sekian. Bismillah. Biar nanti jadi hafal Quran, pahalanya mengalir kepada ibu dan bapak. Punten. Kenapa? Kalau kita ini benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan, punten. Iya. Kadang-kadang untuk tabungan, ini tabungan amal jariah ibu bapak. Sengaja kita sampaikan demikian, ini tabungan amal jariah. Bila perlu di Masjid Al-Ihsan ini bikin apa? Majelis tahfidz. Datangkan gurunya. 1 orang di sini, 2 orang di sini. Datangkan anak-anak yang hadir di sini. Saya yakin insya Allah ibu bapak punya anak-anak. Lalu hadirkan anak itu yang masih SD untuk belajar hafalan Qurannya. Kenapa? Bismillah, itu yang benar-benar menjadi harapan kita. Bagaimana generasi itu akhlaknya baik kalau dijauhkan dari Quran. Ingat ibu bapak, punten. Lihat Al-Quran, lihat kata-kata ini. Dengarkan dengan hati kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Punten, kelak ibu bapak, anak-anak itu pada berlari nggak mau ketemu sama ayah ibunya di akhir. Yafir pergi, nggak mau ketemu ibu bapaknya. Kenapa? Takut dijerumuskan oleh bapaknya ke neraka. Anak pun, ibu pun, bapak pun nggak mau ketemu anak. Kenapa? Takut anak itu menjerumuskan ibu bapaknya. Ada nggak kelak di akhirat orang tua yang dijerumuskan ke neraka oleh anak-anaknya? Banyak. Anak-anaknya akan bilang, mengatakan, ya Allah, bagaimana saya akhlak baik, orang ibu bapak saya nggak pernah ngajarin Quran, orang ibu bapak saya nggak pernah masukin saya ke masjid untuk taklim, orang ibu bapak saya nggak pernah ngajarkan atau dekat-dekat dengan para asatidz. Sesungguhnya bobroknya, hancurnya akhlak saya karena dibuat oleh orang tua saya. Jadi saya menjadi akhlak begini karena orang tua saya. Allah Maha Adil. Hai orang tua, aku berikan kepadamu amanah anak ini. Apa yang kau lakukan? Anaknya mengatakan, ya Allah, saya tidak pakai jilbab itu. Kenapa? Karena orang tua saya gak pernah nyuruh saya. Saya gak pernah ke masjid karena orang tua saya gak pernah nyuruh saya. Banyak orang tua terjerumus ke dalam neraka gara-gara anaknya. Banyak itu. Maka dikatakan kalimat yang ada dalam Al-Quran bahwa yang namanya innama, sesungguhnya apa? Dikatakan bahwa auladakum, aulad itu adalah anak-anak kalian. Apa coba? Yang namanya aduwwal lakum, artinya musuh buat kalian. Jadi ada kelak di akhirat anaknya jadi siapa? Anaknya jadi musuh bagi orang tuanya. Kenapa? Di dunia. Punten, introspeksi diri. Di malam 17 Ramadan ini, apa yang telah kita lakukan kepada anak kita? Sudahkah didekatkan ke masjid? Sudahkah diajarkan Al-Quran? Sudahkah diajarkan sholat? Padahal itu terpenting, sangat penting. Sangat penting, itu ilmu fardu ain. Itu ilmu fardu ain. Maksudnya adalah ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap mukminin mukminat. Adapun mau jadi dokter, mau jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi pemborong, mau jadi pengusaha, punten, itu ilmu, tapi ilmu fardu kifayah, cukup sebagian saja di antara kita. Bayangkan kalau di Masjid Al-Ihsan ini semuanya dokter, bagaimana coba?
Semuanya dokter. Cukuplah dokter itu berapa orang di sini? Cukuplah TNI itu berapa orang di sini? Cukuplah yang insinyur berapa orang di sini? Cukuplah misalnya di sini bagi-bagi untuk ilmu fardu kifayah. Tapi siapapun kita yang mengaku mukminin mukminat harus tahu yang namanya ilmu fardu ain apa? Salat, baca Quran, puasa, harus tahu itu semuanya. Itu namanya fardu ain. Maka ibu bapak punten, apakah ada orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena anaknya? Banyak. Astagfirullah. Maka inilah yang harus dikhawatirkan. Tapi punten, di saat anak-anak berlari tidak mau jumpa dengan orang tuanya, tapi ada anak yang tidak berlari, malah dia cari-cari, mana ibuku, mana ibuku, mana bapakku, mana bapakku. Orang pada berlari gak ketemu ibu bapaknya. Ini anak lari-lari nyari ibu, nyari bapak, nyari ibu, nyari bapak. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ditelaah dan dicari, ini anak siapa yang lari-lari nyari ibu bapaknya? Ternyata anak-anak yang punten pencinta Quran. Untuk apa? Kamu nyari siapa? Aku nyari ibu bapakku. Buat apa? Aku ingin menyimpan mahkota untuk orang tuaku, karena dia yang telah menjadikan aku suka terhadap Al-Quran. Masya Allah. Karena mereka yang telah mengenalkan aku kepada Al-Quran. Sekarang sudah perjuangan seperti apa ibu bapak mendekatkan anak kita kepada Al-Quran. Sudah seperti apa perjuangan? Hati-hati. Hati-hati. Siapapun dia, kalau itu adalah anak ibu dan bapak, datang dan dengarkan bacaannya. Sudah bisa belum? Jangan-jangan belum bisa baca Quran. Ibu bapak bangga anak di SMP mana, di SMU mana, favorit, silakan. Qurannya seperti apa? Padahal itu yang akan menghantarkan tiap saat pahala kepada ibu dan bapak. Anak sholat, Allahu Akbar, ibu bapak sudah wafat, kita sudah tidak ada. Lalu pas anak sholat, Allahu Akbar, bacakan ayat, dia sedang sholat, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu kita yang mengajarkan. Subhanallah. Ini bagaimana akan mencetak dengan mengatakan generasi Qurani, generasi yang berakhlak nurani, kalau seandainya dijauhkan daripada Al-Quran. Ulangi lagi dengan menyatakan, ya Rabb, saya sekarang harus ajak anak saya untuk ngaji, untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, itu. Jangan putus di situ saja. Dan saya pun ingin mendapatkan amalan untuk menghafal Quran lebih banyak lagi. Cari siapa yang bisa untuk kita danai, untuk kita jadikan orang tua asuh. Dirikan. Masya Allah, di pesantren banyak di pesantren. Orangnya berprestasi, bagus, tapi gak bisa melanjutkan sekolahnya. Karena apa? Bentur biaya. Berita-berita itu tanya sama para asatid. Ada. Karena para asatid, para kiai dekat dengan santri-santri yang apa? Yang punya potensi yang baik. Cuman apa? Gak punya biaya. Maka saat itulah datang orang tua asuhnya. Saya akan biayai Pak Kiai. Silakan. Berapa per tahun? Misalnya per tahun 2 juta. Bismillah 2 juta. 1 tahun itu ya. Aman. Selama 1 tahun dia hafal berapa juz, pahala mengalir sama ibu dan bapak. Andai kata ibu bapak wafat usia 60 tahun, 70 tahun, anak ini terus ngaji Quran, punya murid, Masya Allah, atau laki-laki jadi imam, apapun yang dia lakukan, dia punya murid, dia jadi imam, pahala itu tumpah semua buat ibu dan bapak. Maka kelak di akhirat ada orang kebingungan. Apa yang dia bingung? Ya Allah, ini pahala apa? Pahala hafalan Quranmu. Hafalan Quran? Orang saya mah setiap sholat cuma kulhu terus, gak tambah, gak lain. Kenapa saya punya hafalan Quran? Dari mana ini? Allah jawab mengatakan, kamu masih ingat orang yang kamu biayai untuk jadi hafid Quran itu darimu. Sekarang dia hafal Quran dan pahala hafalan Qurannya mengalir kepadamu. Masya Allah. Dalam beberapa saat dia kaget lagi, ini ada lagi pahala baru. Apa ini? Pahala kamu ngajar Quran. Ngajar Quran? Kapan aku ngajar Quran? Kamu telah ngajar Quran dengan murid 100 murid. 100 murid? Kapan itu? Bukan kamu yang ngajar, tapi kamu dapat pahalanya. Dari mana? Engkau telah membiayai orang yang belajar ngaji Quran dan dia sekarang jadi guru ngaji dan punya murid 100 dan pahalanya ngalir kepadamu. Masya Allah, bahagia. Quran itu demikian.
Jangan dianggap remeh. Kita dengar nuzulul Quran, tapi coba kita praktekkan seperti apa. Ada lagi dengan mengatakan, ini pahala apa lagi? Pahala engkau jadi imam masjid, imam tarawih. Kapan? Aku kan gak bisa. Jawabannya, memang bukan kamu yang imamnya, tapi orang yang kau sekolahkan itu sekarang jadi imam. Setiap dia jadi imam, pahalanya mengalir kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Coba renungkan itu. Sekarang sudah waktunya di bulan Ramadan. Mumpung ini adalah waktu nuzulul Quran, kira-kira bagaimana cara mencetak generasi kita agar akhlaknya menjadi akhlak baik? Jawabannya, dekatkan dengan Quran, karena itu yang dapat membersihkan semuanya. Dekatkan dengan Quran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bermesraan dengan Quran. Ulangi lagi, Quran itu pertama dibaca. Yang keduanya apa? Coba menghafal. Tapi makin saya sudah tidak mau untuk menghafal. Ya udah, bukan berarti kita tidak bisa menghafal, berarti tidak bisa mendapatkan pahala menghafal. Bisa, cari orang-orang yang menghafal Quran. Subhanallah. Yang ketiga, punten. Apa yang ketiga tadi? Pahami. Duduklah. Mungkin ada majelis mingguan, majelis harian. Untuk apa? Belajar tafsir. Itu ketiga. Yang keempat, apa tadi? Jalankan, amalkan apa yang kita pahami. Amalkan. Yang kelima, ajarkan. Mungkin ibu bapak mentok lagi, ajarkan. Abi bagaimana saya mengajarkan Al-Quran, murid aja gak ada. Sekali gak ada orang juga gak percaya sama saya. Bingung saya mengajari Quran apa. Apakah saya harus datang ke Masjid Al-Ihsan ini mengatakan, yang mau ngaji sama saya? Mungkin kata pengurus, siapa kamu? Coba dicek dulu, ternyata belepotan juga bacaannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, apa yang harus dijadikannya? Bukan berarti kita tidak bisa mengajar Quran, lantas kita tidak mendapatkan pahala mengajar Quran. Bagaimana caranya? Cari guru-guru yang istiqomah. Pak Kiai, Pak Ustadz, ada murid ya? Iya. Gak usah bingung-bingung. Saya tiap bulan pokoknya 50.000 mah buat Ustadz lah. Dijamin. Yang penting ajari anak-anak. Masya Allah. Pak Ustadz, saya mah jamin lah, saya bertiga ini ngumpulin per bulan buat Pak Ustadz ini 100.000, tapi tolong ya istiqomah mengajarnya. Masya Allah, luar biasa. Ibu bapak punten, saya bukan promosi, bukan apa, ini adalah masjid. Ya, hanya memberikan informasi salah satu contoh yang baik. Mungkin ada yang namanya di sini, ada yang hanya sekedar contoh, yang punya bisnis lakukan seperti ini. Iya, pernah mendengar British Propolis? Bisnisnya luar biasa. Tahu berapa? Ratusan ustadz, ratusan kiai. Dia apa? Dikasih per bulan. Dengan cara apa? Anda istiqomah, saya kasih per bulan 1 juta. Saya kasih per bulan 500.000. Tergantung tepatnya. Subhanallah. Kenapa? Ingin menjadikan para asal konsen. Kadang-kadang kalau untuk di daerah-daerah, ustadz itu agak bingung, para kiai bingung. Satu, harus juga nyangkul. Kedua, santri ada. Perut penting, ngajar penting. Bingung jadinya. Iya, beradu. Akhirnya mengatakan para santrinya dengan mengatakan, santri nyangkul dulu yuk. Nyangkul biar cepat. Santrinya tuh gak bantuin. Habis itu apa? Baru ke masjid, baru ngaji. Jadi santrinya biar pak kiainya gak lama-lama di mana? Di sawah, santrinya pada turun bantuin, baru datang. Datanglah dari BP Idmatan Pak Kiai, nggak usah capek-capek ya. Kenapa? Saya kasih per bulan sekian, ajari santri-santrinya. Masya Allah. Yang terhitung saja punten lebih daripada 700 per bulan. Kenapa? Itu caranya. Bisa dibayangkan seperti apa coba ibu bapak? Tidak bisa mengajar tapi membiayai orang yang mengajar. Pahalanya sama. Silakan. Iya. Tinggal dicek dengan mengatakan gabungan, ada masalah. Misalnya dari mana? Oh ini ada Pak Kiai, ini ada ustaznya. Bila perlu datangkan di masjid ini. Ada kan di sini ada, sudah ada tahfidnya ada? Ada. Kalau ada. Siapa yang ayo patungan semuanya. Kenapa? Untuk membiayai guru tahfidnya. Siapa yang datang? Silakan siapa saja. Ibu datang nggak apa-apa, bapak juga datang nggak apa-apa. Untuk mendekatkan Quran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Kami pernah duduk cukup dekat dengan Syekh Thalal Barakati rahimahullah. Kalau dibilang ya DKM-nya Masjidil Haram lah gitu ya.
kami dekat. Setiap ada orang bertanya kepada beliau, mungkin bahasa sekarang curhat, Syekh, saya bisnis tapi belum berhasil, padahal hanya tinggal beberapa langkah, ternyata nggak berhasil. Kenapa, Syekh? Jawabannya, pertanyaan itu, jawabannya ditanyakan lagi. Apa? Jawabannya, kamu suka baca Quran? Subhanallah. Satu lagi nanya, Syekh, saya ini penyakit nggak kunjung sembuh, apa yang harus saya lakukan? Syekhnya jawab, kamu suka baca Quran? Syekh, saya sudah lama tapi sudah cari jodoh belum dapat. Apa masalahnya? Syekhnya jawab, kamu suka baca Quran? Subhanallah. Syekh, misalnya permasalahan apapun dia tanya, Syekhnya hanya menjawab dengan mengatakan, awal suka baca Quran nggak? Suka baca Quran nggak? Suka baca Quran nggak? Satu waktu saya tanya, saya bilang, Syekh, bukan saya mau nanya, kenapa? Ini kenapa setiap yang bertanya sama Syekh, jawabannya di awal suka baca Quran nggak? Suka baca Quran nggak? Suka baca Quran nggak? Kenapa? Jawabannya simple. Beliau dia bilang apa? Dengan mengatakan kata-katanya, beliau bilang apa? Beliau mengatakan karena masalah awal dalam kehidupan yang dihadapi oleh orang ketika orang itu bermasalah dengan Quran. Jika orang itu tidak bikin masalah dengan Quran, maka kehidupannya akan lancar. Semakin banyak masalah dengan Quran, maka semakin tersendat kehidupannya. Coba bikin Quran ini Rabi'a qulubina. Jadikan Quran ini sebagai apa? Terdekat dengan kita, maka akan menjadi ketenangan dalam hati dan berubah akhlaknya pun akan menjadi baik. Usikum ya nafsi bitaqwa. Intinya, senikmat apa hidup ini? Jawabannya senikmat kita berhubungan dengan Quran. Ikhtitamnya ingin saya sampaikan. Pegang baik-baik, jangan dilupakan. Perkataan Utsman bin Affan sangat indah sekali. Apa perkataan Utsman bin Affan? Lau taharat qulubuna lamma sami'na min qawli rabbina. Lau taharat qulubuna lamma sami'na min qawli rabbina. Kalaulah hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang dengan hafalan Quran dan bacaan Al-Quran. Subhanallah. Kalau hati kita bersih, kita nggak pernah puas dengan bacaan Quran. Kita nggak pernah kenyang dengan bacaan Quran. Kita akan selalu kurang, kita akan selalu rakus dengan bacaan Quran. Itulah perkataan yang dahsyat. Kalau seandainya hati kita bersih, pasti Quran ini tidak akan pernah puas untuk mengelilingi kita dan untuk kita baca dan untuk kita pahami dan untuk kita hafalkan. Berarti tinggal dicek saja. Seperti apa kita hati ini? Jawabannya seperti apa kemesraan kita dengan Al-Quran Karim. Subhanallah. Iya, jadi ikhtitamnya, singkatnya, untuk membina, mengangkat generasi yang baik, generasi itu harus didekatkan dengan Al-Quran. Semakin generasi dijauhkan dengan Al-Quran, makin hancur akhlaknya. Tapi kalau generasi itu semakin didekatkan dengan Al-Quran, maka generasi itu akan semakin nikmat untuk dibina, nikmat untuk diarahkan, dan nikmat untuk dijunjung tinggi sebagai punten pengangkat atau penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menjaga Al-Quran melalui kita sendiri ataupun melalui keturunan-keturunan kita, melalui anak-anak kita, khususnya punten di bulan Ramadan ini. Jadikanlah bulan Ramadan ini adalah punten sebagai kenikmatan kita bermesraan dengan Quran. Astagfirullah. Jika di tanggal 17 ini ada orang yang belum mulai bacaan Al-Quran, ngeri sekali. Dan heran kalau ada di tanggal 17 ini ada orang yang belum menyentuh Al-Quran, belum memulai Al-Quran, belum terlambat baca malam ini mulai dari surat Al-Fatihah sampai terus berjalan. Kenapa? Agar Allah tahu kalau kita ini ahlul Quran. Sekali lagi, mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mudah-mudahan seluruhnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan Lailatul Qadar yang kita inginkan. Saum kita, qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.